Abang Rasman itu bukan musuh saya. Abang Rasman itu adalah kakak saya. Saya anggap dia kayak kakak saya sendiri. Makanya saya nggak mau dia kalah sama Bang Hotman. Makanya saya rela kasih duit saya 1M buat DP-in mobil biar dia bisa naik Lamborghini, bisa ingin Bang Hotman. Dan saya udah pilihin, saya udah negoin ke ownernya langsung, owner Ivan Motor, biar kasih dia spesial harganya gitu. Jadi saya bantu DP 1M biar dia bisa naik mobil Lambo gitu. Dan Lambonya udah saya mintain yang lebih bagus daripada Bang Hotman tipenya, Hurricane STO dan terbaru, baru banget. Dan warnanya merah sesuai dengan abang, berani ngomong. Dennis, kau nggak ngerti yang namanya nomor silang, nomor polisi silang. Nomor ini kita beli, kita pakai ke mobil kita. Bisa nggak, Indra? Kau nggak punya mobil, cuma satu. Malu-maluin kau, malu-malu. Udah pakai itu, pakai baju lagi seperti itu. Yang sopan lah. Masa begitu bajunya? Kurang elok dipandang mata. Nggak enak dan nggak menarik bagi saya. Ya, saya udah bilang tadi, terakhir kali. Kau sama Richard, terakhir. Bilang nama Rasman. Bilang, Bang Rasman. Sebut nama saya. Jangan abangku. Ini saya beli baru nih. Bener nggak? Oh Indra, terbaru dan cash. Bener nggak? Ini satu lagi untuk anak saya. Jangan dipancing-pancing saya. Nih, ini anak saya untuk Echa, Nesya Sasalbil An-Nur Putri Arif Nasution. Kelas 2, sekarang dia mau masuk kelas 2. Tahun ini saya DP. Ambil, masuk kelas 2 pakai ini. Mini Cooper. Terbaru dan saya punya ada di rumah. Allah yang Maha Kaya. Saya tidak pernah bilang saya. Dengan ini mobil saya 15 biji. 15. 1, 2, sebelumnya 13. Tidak boleh cakap sombong. Saya sudah tawar 12 miliar. Hotman. Saya emang nggak punya settingan. Apalagi sama dia, buat apa? Nggak ada gunanya juga. Jadi kan saya kan datang awalnya itu kan karena dia menjadi kuasa hukum dari Medina Zain, ya kan? Dan saya merasa emang Medina emang benar-benar nipu dan dia membela. Kenapa saya bisa sampai ke kenapa awalnya bisa sampai ujung-ujungnya bisa ada istilahnya dia ngomongin saya balas-balasan ya. Itu kan awalnya karena pas dia lagi conference, dia itu ngomonginnya di luar dari jalur hukum. Dia menyerang saya dan Uya secara pribadi. Contohnya, dia bilang saya cadel lah, dia bilang saya kurang cantik lah, dia bilang saya bukan tipe dia lah, dia bilang saya dia nggak ada rasa lah sama saya. Kan itu di luar dari konteks hukum. Dia bilang Uya bukan artis, rambutnya warna-warni. Kalau yang artis itu Nikola Saputra, jadi Uya selama ini apa? Semacam tumbuhan. Apa gimana Bang? Iya, jadi ingat ya Bang ya. Ingat ya kalian semua ya, ini semua dimulai karena abang yang duluan. Jangan sosokan bilang, jangan sosokan lupa kalau ini saya yang duluan. Ini masalah saya dengan abang, masalah saya dengan Medina Zain, itu berbeda. Abang duluan yang menyerang saya dan Uya secara pribadi. Terlebih lagi kalau abang ngatain Uya, abang berhadapan dengan saya. Kenapa? Karena saya masih ada rasa nggak enak kenalin si Uya ke Medina Zain. Saya rasa mah menurut saya Bang Rasman sirik aja. Coba Bang Rasman nyanyi dong, bales dong, pakai karya. Jangan balesnya sama omongan yang nggak nyambung terus, gitu. Masa omongan nggak nyambung? Ditanyain apa, jawabnya apa? Ngomongin Dennis, cadel lah, apa nggak terkenal, saya pansos sama dia. Sebelum mau jadi public enemy mah gue yang public enemy Bang. Sekarang lu yang menggantikan posisi gue. Terus si abang bilang kan, abang itu kan public figure. Abang bukan public figure, abang public enemy tahu. Karena gue pernah menempatkan posisi itu dulu. Dan sekarang udah buat abang. Saya jadi idola Bang, makasih Bang. Oh ada. Cowok ya? Cewek itu? Sani? Oh cowok. Ada Sani. Mana? Lu gak tua-tua itu ya. Juragan kontrakan rumah gua. Oh iya deh. Sani. Kalau kita kawin tuh hamil gitu itu baru kelahiran. Iya. Lalu suka saya tadi? Saya sabi gitu. Ini kalau gini jadi pengen lagi nggak sih? Aman ya? Aman. Mau. Ini bisa pengen ini.
lebih tegang tuh pas sebelum mulainya itu loh. Jadi malam sebelum hari H itu aku agak insom gitu. Aku pikir aku biasa-biasa aja, kayak santai mau operasi bodo amat gitu, let's see lah, kita pasrahin gitu. Tapi nggak bisa tidur, jadi kayak tidur jam 4 pagi. Ya karena ini juga waktu masuk ruang operasi kan kamu sendiri. Ya jadi tegang, agak insom. Terus jadi pas nyampe rumah sakit juga sebenarnya kurang tidur. Terus ya udah, habis itu kita sasarnya sendiri juga, jadi tegang sih. Jadi saya nunggu di ruang pemulihannya, nunggu dia selesai dioperasi, baru habis itu ngeliat babynya. Tapi ternyata berlangsungnya nggak lama ya dokter? Ya sesuai prosedur rumah sakit. Jadi emang diharapkan nunggunya sekalian di ruang pemulihan itu. Dan saya juga nggak bisa lihat itu jam berapa. Saking dia campur aduk, senewan. Pokoknya dia kayaknya paling capek kamu deh. Iya. Pas masuk ruangan persiapan aja aku nangis ya. Iya nangis gitu. Biasanya tuh dulu aku pernah operasi gitu kan, nggak biasa aja gitu, lempeng aja orangnya gitu. Pas ini tuh mau di ruangan persiapan aku kayak stres gitu ya tiba-tiba ya. Ya, saya cuma bilang ke dia betapa bangganya saya sama dia gitu selama 9 bulan ini mengandung. Iya, gitu. Dan kita berhasil ke titik ini. Terus dia ngomong kayak gitu makin nangis lagi. Salah ya. Terharu salah. Sediakan waktu itu jendela waktunya kan. Masalah itu 13 sampai 18 lah. Jadi emang waktu itu kita cap-cip aja ya, kayaknya enaknya 14 nih. Kalau misalkan disediain dari 13, 14, terus kebetulan kayak ada teman kita juga yang nyeletuk juga 14 gitu. Iya, terus ya dihitung-hitung gitu lah. Kita bisa milih. Intinya kita pilih yang ini ada pengentalan darah. Jadi setiap hari di awal trimester harus suntik pengentalan darah. Tapi mundur ke trimester ke-3 hari sekali aja sih. Disuntikin sih setiap hari. Kebetulan karena itu kan terjadi di waktu pandemi juga, jadi teman-teman saya juga saya di rumah aja kan. Jadi dia nggak pernah absen. Jadi tiap hari dia minta konsentrasi ke beberapa ini. Rasanya sih kalau yang disuruh suntik apa itu kepentingannya karena gejalanya berdua selalu ada dia itu sih yang gitu. Ya kalau aku syukur-syukur karena aku dapat pasangan yang nggak pernah untuk ini itu ya, kamu juga santai aja. Kita sama-sama menikmati masa-masa itu. Dan basically kita tuh emang ngejalanin itu gini ya, emang kalau kita nikah ya buat kita berdua dulu ya, kita ngejalanin berdua, kayaknya juga sampai ujungnya juga berdua. Dan prinsip kita tuh dari dulu kalau anak itu adalah bonus sih sebenarnya, kan nanti akan Tuhan kasih, kira-kira Tuhan kasih apa enggak ya itu urusan dia gitu. Ya sekarang juga dia cepat pulih. Terus ini ke depan juga bayinya selalu sehat dan kami juga bisa menjadi orang tua yang diandalkan. Amin. Agustus 2021 aku sempat panas tinggi sampai 39,6 apa 39,5 sampai aku sempat masuk di opname lah, karena takut dong, takut kenapa-napa kan, swab segala macem, kok negatif nggak covid. Terus selalu aku melakukan tes darah, tes lab lengkap banget, tapi nggak ada tumor marker ya di hasil tes darahnya, itu tes lab gitu loh. Nah terus aku punya seorang teman ilmuwan yang udah umur hampir 70 tahun, dia ilmuwan dan dia adalah penyembuh kanker alternatif yang udah praktek penyembuhan alternatif buat kanker, HIV di Jakarta tempatnya orangnya, di daerah Jakarta Selatan. Aku juga pernah interview beliau di YouTube channel aku, lalu dia itu deket banget sama aku, karena aku udah nganggep dia kayak bapakku sendiri. Dia yang bilang, dia baca hasil labku, dia nangis bulan Agustus 2021.
Dia nangis tidak depan aku karena dia sayang banget sama aku, dia nggak mau aku worry. Tapi dia cuma ngomong, Ca, ini dari hasil darah kamu, karena dia udah nge-handle banyak orang-orang dengan kanker ya. Kankernya macam-macam loh, nggak cuma satu jenis kanker payudara, kanker ovarium, kanker paru-paru, semua kanker tuh dia udah praktek nyembuhinnya tuh udah dari tahun 2000. Dia nangis karena dia bilang, Ca, ini nih hasil darah kamu punya kecenderungan yang sangat besar sekali, kamu bisa kanker one day. Dia bilang gitu. Itu pertama. Tapi aku masih nggak mau perhatiin, masih nggak nganggep kayak gue baik-baik aja gitu. Tapi semenjak semenjak momen itu ya, berarti tunggu deh setahun. Sekarang bulan Juni. Nah dari bulan Juni tahun lalu, Juni 2021, atau mungkin beberapa bulan sebelumnya ya, aku lupa exactly kapan, aku tuh tiba-tiba ada benjolan memang di payudaraku. Yang tadinya awalnya kecil, lalu aku sempat nanya ke temenku yang dokter tapi bukan dokter kanker, bukan onkologi, bukan ahli onkologi. Aku nanya ini apa, terus udah gitu dia bilang enggak, ini hormonal, keluarnya tiap mens doang bukan. Kalau lo nggak nyadar ini selama ini udah ada, dia bilang gitu, selama ini tuh udah ada, tapi lo nggak nyadar aja karena dia kecil, waktu itu kecil masih tuh yang pas aku ngeceknya bulan apa deh yang ke situ tuh, yang kita kesana bareng di sana nemenin Caca. Oktober, antara Agustus sampai September 2021 aku ke temanku yang dokter itu. Terus dia gitu dia bilang enggak, ini aman, dia bilang apalagi kalau gedenya, maksudnya ukurannya bertambah pada saat menstrual, hormonal, dia bilang itu intinya. Ya udah aku cuek. Tapi lama-kelamaan aku jadi gede gitu kan. Sampai akhirnya bulan Desember 2021 aku melakukan mamogram dan ultrasound USG payudara di rumah sakit di Jakarta Pusat. Di situ aku dibilang punya tumor, udah fix tumor, ada hasil USG-nya, ada laporannya semua. Tapi pada saat bulan Desember itu ukurannya, ada datanya sih gue lupa, pokoknya yang satunya 2, ada tumornya lebih dari 2, dan ini semua di kanan, payudara kanan. Payudara kiri ada kista katanya, payudara kiri tapi di dalam dan gak usah diapa-apain, kecil dan di dalam banget, gak usah ditreat apapun kata yang bacain. Kalau yang di kanan itu ada lebih dari 2 tumor. Yang satu ukurannya, ini bulan Desember ya, Desember 2021, ukurannya yang satu 2,4 cm, yang kedua 2, berapa lupa, di bawah 2,4 ya, tapi 2,1 kalau nggak salah, di atas 2 cm lah pokoknya. Dan tumor-tumor teman-teman yang kecil-kecil. Nah, kenapa kemarin aku sampai ke Singapura? Karena kok makin kesini makin gede perasaanku, dan kalau orang lihat juga kelihatan banget, visible. Aku misalnya tunjukin ke adikku, kan sama-sama cewek ya, tunjukin ke adikku, tunjukin ke Sienna, itu jelas dan besar gitu. Dan aku kayak oke, gue harus melakukan sesuatu nih. Lalu ya udah, akhirnya aku melakukan pengecekan, tapi aku nggak mau detailin ya apa aja pengecekan yang aku lakukan. Intinya yang sekarang aku lakuin adalah ini tumor dan ada tendensi, ada kecenderungan bisa jadi kanker. Insya Allah tidak akan jadi kanker, kita nggak tahu. Terus ya udah, size-nya udah gede banget, nggak diukur lagi sih sekarang karena tapi intinya gini, pokoknya size-nya udah bisa, aku rasanya sih 2 kali lipat dari yang dulu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.